Halo. Jadi tadi kan dalam rangka apa namanya tuh Dies Natalis UI yang ke-74 ya. Tadi rangkaian acaranya itu ada orasi ilmiah dari aduh enak banget ngopi. Jadi ada orasi ilmiah dari Profesor Jatna Supriyatna dari MIPA. Nah, beliau ini adalah guru besar di bidang konservasi lingkungan. Nah, setelah selesai acara, lalu ada pernyataan tentang ya terkait dengan situasi politik negara kita saat ini ya. Jadi pernyataan kebangsaan gitu. Jadi ya mereminder kembali bahwa kita adalah negara demokrasi, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran atau manipulasi apapun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu kan, dan tetap harus bermartabat, beretika. Nah, tapi yang mau aku bahas adalah tentang orasi ilmiahnya Prof. Jatna ya. Ini tentang konservasi lingkungan. Ini kita sambil kutekan dulu ya. Jadi gini, aku tuh termasuk orang yang sangat peduli dan suka bersimpati dengan orang-orang yang peduli lingkungan. Peduli lingkungan entah itu dalam bentuk apapun. Misalnya dari segi profesinya, kalau dia pendidik atau dosen, dia berkecimpung di situ, meneliti di situ, atau kalau dia praktisi lingkungan, misalnya, pokoknya yang menjaga lingkungan lah. Aku itu suka banget deh. Makanya aku nggak setuju, walaupun saya penikmat teknologi ya terima kasih kepada orang-orang yang menciptakan teknologi canggih gitu, tapi saya tetap respect dan tetap terhadap lingkungan gitu. Jadi memang ini seperti dua sisi mata uang ya teman-teman ya. Tadi Prof. Jatna itu harusnya semakin banyak orang peduli dengan ini, karena tadi dipaparkan fakta-fakta ya. Tadi sih ininya di slide pertama Prof. Jatna menampilkan 3 gambar monyet karena ini termasuk satwa yang sudah langka di negara kita. Padahal Indonesia itu adalah negara dengan, tadi saya lupa ininya ya, data statistiknya, misalnya kita adalah negara misalnya nomor 2 pemilik keragaman satwa, lalu ada tanaman kita, pokoknya kita itu Indonesia itu ya, makanya dibilang kita sebetulnya paru-paru dunia itu Kalimantan gitu kan. Itu. Nah, jadi point of view-nya adalah bahwa sekarang ini ketika memilih pemimpin dalam arti misalnya entah itu pemimpin apapun, mulai dari level presiden, gubernur, kepala daerah, yang namanya pemimpin lah ya, pemimpin yang akan memimpin suatu wilayah, suatu negara, suatu bangsa, jangan hanya fokus kepada urusan ekonomi, politik, sosial, hubungan internasional, bla 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 dan seterusnya. Iya, itu penting gitu. Tapi kita teknologi canggih juga, ekonomi bagus juga, kalau lingkungan rusak mau di mana? Mau tinggal di mana? Ya kan? Tadi ada fakta-fakta yang sebetulnya mengerikan ya buat aku loh ya. Iya, buat kita yang paham lah ya, bahwa misalnya Jakarta itu sudah tenggelam berapa senti, Semarang dan seterusnya, dan diperkirakan di 2045 keadaannya akan kayak gini. Aku tuh mikir ya, berapa orang ya yang peduli soal ini? Dan hal-hal kayak gini jarang sekali di-mention oleh atau dinotis oleh pemerintah, ya kan? Gitu. Teman-teman ingat deh, di beberapa debat capres-capres kemarin, kira-kira siapa capres yang kira-kira punya kepedulian soal ini? Tidak hanya peduli, tapi dia paham soal ini. Contohnya begitu. Nah, jadi dalam memilih pemimpin, entah di daerah-daerah pun atau katakanlah caleg-caleg segala macam, kuncinya di rakyat teman-teman, di kita ya kan.
Karena apa? Kita ini mungkin gini, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang duduk di samping juga, beliau dosen dari MIPA tadi ya. Jadi gini loh, kita itu cenderung merasa itu bukan ancaman karena kita belum di depan mata, artinya kita belum pernah merasakan yang namanya tiba-tiba tanah longsor, tiba-tiba ini. Hanya yang di daerah-daerah tertentu yang pernah merasakan itu. Tapi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar kayak kita ini ya paling gempa sedikit-sedikit ntar juga hilang. Jadi kita nggak ngerasakan itu sebagai alarm, ya kan? Tadi ada soal sampah ya, sampah plastik di laut. Indonesia itu adalah nomor 2, walaupun sampah kita tadi berapa disebut ya, 200 apa ya, soal beratnya ya nomor 1 Cina tentunya ya. Cina itu 1 triliun apa dibilangnya gitu. Ya saya harus buka slide-nya sih. Tapi Indonesia itu nomor 2 pencemaran sampah laut dengan plastik. Makanya mungkin pernah teman-teman lihat di medsos ada ikan yang diketemukan, ikannya mati setelah dibelek lah gitu ya. Di perutnya itu yang keluar sampah. Jadi isu lingkungan itu adalah salah satu isu yang sebetulnya jauh lebih urgent, jauh lebih mendesak, jauh lebih penting daripada isu-isu lainnya. Ya karena percuma ekonomi maju ini, tapi kalau lingkungan rusak, ya semua sih sama penting ya, tapi maksudnya proporsi perhatiannya mestinya seimbang. Gitu ya. Makanya kalau aku ya, kan banyak tuh seneng lihat perkembangan daerah-daerah, kota-kota sekarang jadi kayak metropolitan, jadi kayak apa, di satu sisi senang gitu, menikmatin juga gitu, bangga juga gitu, tapi saya langsung kebayang. Jadi tadi si Prof itu kan menggambarkan ya, di zaman Orde Baru nih, itu adalah masa di mana hutan Indonesia itu paling banyak dibabat gitu ya, dan ya masih berkelanjutan, tapi paling banyak waktu itu di situ dengan atas dasar alasan pembangunan gitu. Jadi ketika dibabat misalnya berapa area, berapa kilometer, itu berapa diversity satu apa segala macam tuh yang punah atau musnah berapa. Tadi disebutkan monyet atau kerang, tapanuli aja sekarang itu tinggal 650 ekor, sekitar lebih 650 ekor. Jadi kata Prof Jatna tadi, nah sekarang tuh orang Samosir tuh bangga banget tuh karena daerahnya udah maju banget gitu. Nah kalau ini mungkin dengan kemajuan sekarang bisa aja ini sudah tidak nyampe segini gitu teman-teman. Jadi ya aku nggak tahu ya, aku emang ini banget mungkin kalau jadi aktivis aku akan milih aktivis lingkungan sih. Itu sebabnya aku suka banget dengan aktivis lingkungan kayak Togu Simorangkir, itu aku suka banget. Orang-orang kayak gini aku suka banget, yang peduli kepada lingkungan gitu, gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan gitu. Ya kan, kalau ibu-ibu yang lain-lain mungkin pedulinya ke gitu loh, tapi memang isu lingkungan itu penting sekali sih. Dan yang setahu saya sih kayak misalnya dari sisi keagamaan juga ya, gereja-gereja itu sangat konsen banget terhadap lingkungan. Jadi guys, jadi teman-teman dalam memilih apapun, memilih pemimpin apapun, tolong dijadikan salah satu indikatornya adalah siapa yang peduli lingkungan, sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang konservasi lingkungan, dan kira-kira apa rencananya. Mari kita lanjut ngopi. Kopinya enak.